Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, dua nikmat yang luar biasa yang membuat kita bisa menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nikmat iman insyaallah kalau kita jaga dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada kita husnul khotimah. Nikmat iman kalau kita jaga dengan baik, apapun resikonya, insyaallah nanti akan mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman yang kita miliki senantiasa terjaga. Dan salah satu cara untuk menjaga iman adalah dengan memperbanyak amal soleh. Dengan memperbanyak amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia ini memperbanyak amal soleh. Sesungguhnya orang-orang beriman lalu dia memperbanyak amal soleh, apapun jenisnya, apakah itu sholat, puasa, berinfak, ngaji, apapun bentuknya, maka yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk, senantiasa menjaga dia di atas hidayah disebabkan karena iman dan amal soleh yang dia kerjakan. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga amal soleh kita. Dan amal soleh tersebut bukan sekedar pada kualitasnya, kuantitasnya, jumlahnya, tapi juga kita harus menjaga kualitasnya. Sesuai tidak dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Sesuaikah tidak dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Sesuai tidak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Tadi saya baca ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi di ayat-ayat terakhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, maukah kalian kami beritahu orang-orang yang paling merugi amalnya. Jadi dia banyak melakukan amal soleh, tapi tidak bisa memetiknya nanti di kuburan dan di alam akhirat. Siapa mereka? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka? Adalah orang yang banyak sekali melakukan kebaikan di dunia ini dan dia merasa telah banyak berbuat baik, tetapi di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan capek banget orang ini. Ini orang-orang yang betul-betul rugi sekali. Siapa mereka? Alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah sekalian. Ini yang paling berbahaya penyakit ini. Kalau kita belum mampu melaksanakan syariat, katakan belum mampu. Jangan kemudian mencari celah untuk menodai dan melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang negara kita belum mampu, bilang aja belum mampu. Jangan kemudian mencari celah. Oh, itu nanti kayak Taliban ya. Nanti suka membunuh macam-macam apalah. Itu nanti akan menghancurkan masa depan bangsa. Kalau seandainya syariat yang bernama rajam ditegakkan, wah itu nggak berperi kemanusiaan misalkan. Kalau potong tangan atau kalau seandainya jihad dilakukan, nanti begini hancur terorisme macam-macam.
Kalau kita nggak tahu, katakan tidak tahu. Kalau kita tidak mampu, katakan tidak mampu. Jangan mencari alasan, jangan mencari hal-hal yang mungkin kita anggap buruk kemudian mencemarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemaah sekalian. Allah mengatakan, alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Orang yang paling rugi berbuat baik di dunia ini, sumbang ke panti asuhan, dia kemudian juga sholat berjamaah, mungkin sholat subuh juga berjamaah, kadang ikut pengajian, tapi apa? Dia ada kebencian terhadap salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kenapa? Anda sama dengan membenci orang yang membuatnya, zat yang membuatnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering menyatakan begini, mending kalau kita nggak mampu, bilang nggak mampu. Jangan kemudian kita mencari celah-celah. Oh, orang pakai cadar itu adalah orang yang begini-begini. Misalkan orang yang nggak jarang ke skincare, jarang tidak bisa dandan dan lain sebagainya. Dicarilah kesalahan-kesalahan syariat. Katakan tidak mampu. Sama lah jamaah sekalian. Kalau hari ini saudara-saudara kita di Taliban itu berjuang untuk menegakkan negara Islam, kita nggak usah ikut-ikutan kalau kita nggak bisa memberikan dukungan. Bagusnya memberikan dukungan. Oh, mereka negara resmi. Hari ini banyak orang-orang ikut-ikutan. Wah, Taliban tuh kejam, Taliban tuh suka membunuh dan lain sebagainya. Anda jangan lupa, selama invasi Amerika Serikat, selama Amerika menjajah Taliban, sejak tahun 2001 sampai 2021, kurang lebih hampir 60.000 rakyat Afghanistan meregang nyawa. Tapi nggak ada orang yang mengatakan bahwa George Bush, Obama ataupun Trump itu teroris. Hati-hati. Tapi saudara kita yang memperjuangkan untuk kemerdekaan negaranya, dengan mudahnya ada yang menuduh macam-macam. Wah, sebaiknya jangan sekali. Itu negara resmi loh Pak. Negara resmi sama dengan kita. Cuma bedanya mereka itu 100% ingin menegakkan syariat. Makanya dicibir di mana-mana, terutama media, apalagi media Kompas. Katanya Kompas itu apa? Komando Pastur atau entah apa namanya itu. Itu wah ngeri sekali. Kompas, Oke Zone, kemudian Tribun, macam-macam. Jadi dicari-cari kesalahan Taliban. Padahal Taliban jelas-jelas ketika masuk kota Kabul kemudian mengumumkan, apa pengumumannya? Kami akan memberikan amnesti. Apa amnesti itu? Ampunan bagi semua orang, termasuk yang dulu membunuh tentara kami, yang dulu menggantung saudara kami ampuni semuanya. Loh, hilang loh dendamnya Pak. Coba kalau kita, wah awas ini. Luar biasa. Ini masih dicari kesalahannya. Karena menangkap gubernur perempuan. Lah kita jangan perempuan, berapa banyak perempuan yang masuk di di penjara kita karena korupsi Pak? Banyak nggak Pak? Tuh Ratu siapa? Ratu Alit yang provinsi Banten itu, ya. Belum lagi Bupati mana? Bupati Klaten. Perempuan nggak? Perempuan ya. Itu dibesar-besarkan, menangkap menangkap perempuan, gubernur perempuan. Nggak jelas kesalahan apa. Siapa tahu dia korupsi, ya wajar kalau ditangkap dong ya. Lagi pulang ngapain ngatur urusan orang? Ngapain kita ikut-ikutan campur urusan negara orang? Wah, negara kita aja nggak becus ya. Sekarang korupsi di mana-mana. Juliari Batubara yang korupsi kurang lebih 17,5 triliun atau 23,5 triliun, entah mana pembuktian yang benar. Sekarang aja minta apa? Minta diampuni. Wani-wani ya. Korupsi dana bansos Covid, banyak rakyat yang meninggal karena Covid, karena alat tidak tersedia di beberapa rumah sakit sebab bantuannya dikorupsi, ya kan? Ya. Kemudian minta apa? Minta diampuni karena nggak tahan di penjara, tapi sangat tahan korupsi ya. Ini nggak baik jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian, ini poin pertama. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dalam beragama sebagai seorang muslim itu sebenarnya dari kata aslama. Aslama itu artinya apa? Tunduk secara totalitas tanpa protes. Itu namanya Islam, Pak. Islama. Itu artinya apa? Tunduk, patuh tanpa protes. Itu namanya Islam. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walahu aslama man fis samawati wa man fil ardh." Dan kepada Allah lah
tunduk apa yang di langit dan apa yang di bumi. Matahari tunduk kepada Allah, bulan tunduk kepada Allah, maka mereka berjalan beriringan tidak pernah bertabrakan. Demikian juga semua urusan dunia tunduk kepada Allah. Aslama itu Islam. Artinya apa? Kalau kita menyatakan diri sebagai muslim Islam, kita harus nerima pasrah bongkoan tanpa protes. Kalau kita masih protes syariat Islam, beda ya. Tidak mampu dengan protes itu beda, Pak. Nek orang tidak mampu, oke lah, namanya orang beda-beda kemampuannya. Tapi nek protes itu namanya muslim protestan. Itu bahaya itu, Pak. Ya, muslim protestan itu nggak bagus itu ya. Jadi muslim tapi suka protes, itu protestan namanya. Baik, ya Mas kalian, oleh karena itu ini poin pertama yang sampaikan karena lagi rame Pak ya. Orang-orang yang nggak ngerti sejarah berbicara terkait masalah ini. Yang kedua, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan berbicara terkait masalah jasa Indo-Islam untuk negeri ini. Jasa Islam untuk negeri ini. Baik, saya selalu memulai dari sebuah cerita kurang lebih bulan Mei, Juni, Juli 1945, 3 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 bulan sebelum kemerdekaan Indonesia. Jemaah sekalian, sebelumnya didahului dengan peristiwa besar pada Perang Dunia Kedua saat itu. Apa peristiwa besar? Yaitu dibomnya kota besar milik Jepang, Hiroshima sama Nagasaki, sebagai pusat perekonomiannya dibom nuklir oleh tentara sekutu, dalam hal ini terutama Amerika Serikat. Akhirnya apa? Kekuatan Dai Nippon, kita bilang Dai Nippon Pak ya. Kekuatan Dai Nippon di mana-mana termasuk Indonesia melemah kekuatan Jepang. Kemudian mereka ini punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menyerahkan negara-negara yang mereka jajah kepada tentara sekutu, itu artinya menambah, memperkuat tentara sekutu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah menginisiasi agar negara-negara yang mereka jajah termasuk Indonesia untuk merdeka. Diinisiasi. Ya. Mana di antara 2 pilihan ini? Akhirnya Kaisar Jepang saat itu memilih yang kedua, menginisiasi negara-negara yang mereka jajah untuk merdeka termasuk Indonesia. Akhirnya mereka Jepang menginisiasi berdirinya BPUPKI, Badan Penyelidikan ataupun Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam unsur. Ada kurang lebih 51 sampai 55 anggota di sana. Kemudian jamaah sekalian, BPUPKI kemudian berubah nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa anggotanya? Banyak, baik dari muslim, dari tokoh-tokoh nasionalis ataupun orang-orang non muslim, hadir semuanya. Saya berikan contoh jamaah sekalian, termasuk dari Hindu juga hadir, dari Hindu juga. Nah, kemudian diantaranya muslim itu yang hadir satu, tokoh Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Hashim Ash'ari, kakeknya Bapak Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kemudian yang kedua adalah Bapak dia sekaligus Ketua Masyumi saat itu, Majelis Syuro Indonesia. Masyumi betul ya? Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ya. Nah, yang kedua ada Bapak Kiai Haji Raden Rahmat atau nama lainnya Ki Bagus Hadikusumo. Beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah sekaligus sebagai Wakil Ketua Masyumi. Indah sekali Pak ya, Muhammadiyah sama NU satu partai, luar biasa itu. Kita berdoa mudah-mudahan seperti itu juga. Ketuanya NU, wakilnya Muhammadiyah. Masyumi itu begitu dulu Pak ya. Awal-awalnya begitu. Sehingga kekuatan mereka luar biasa, bahkan bisa mengalahkan PPNI maupun apa dulu? PDI ya. Itu bisa dikalahkan ya Mas kalian. PKI ya. PPNI sama PKI, betul ya? Sama Masyumi itu kalah ya. Karena apa? Masyumi ini Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah bergabung, asik jadinya. Nah, kita berharapkan mudah-mudahan bisa bersatu juga ya. Baik jemaah sekalian, kemudian ada juga Bapak Abi Kusno. Dia adalah
adik kandung dari Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, yaitu pendiri dan salah satu penggawang Sarekat Islam SI yang merupakan cikal bakal politik Indonesia. Bapak Haji Omar Said Cokro Aminoto lah yang mengusulkan agar negara Indonesia harus merdeka. Itu beliau yang mengusulkan sebelum terbentuknya BPUPKI maupun PPKI. Beliau bilang kita tidak akan pernah maju sampai kita punya negara sendiri. Ini kata Haji Omar Said Cokro Aminoto. Kemudian adiknya mewakili saat itu dalam kepanitiaan PPKI. Kemudian ada juga Profesor Dr. Kiai Haji Kahar Mudakir. Kemudian yang kelima ada juga Bapak Kasman Singodemojo. Beliau adalah ketua PETA. PETA itu apa? Masih ingat? Pembela Tanah Air. Yang kemudian berubah menjadi TKR. Ayo Pak, TKR itu apa? Tentara Keamanan Rakyat. Yang berubah. Akhirnya sekarang menjadi apa? TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah jamaah sekalian, nih siapa ketuanya dulu? Bapak Kasman Singodemojo. Beliau adalah orang dan tokoh dari Purworejo, ya dekat sama Jogja. Nah jemaah sekalian, dari nasionalis Islam ada Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI, ada juga Bapak Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI, ada Supomo sebagai sekretaris PPKI, kemudian ada juga Mr. Muhammad Yamin dari Padang, Sumatera. Beliau adalah Majapahit minded. Jadi beliau ini walaupun namanya Muhammad Yamin, tapi dia sangat bangga dengan Majapahit. Bukannya bangga dengan kerajaan Islam Mataram ataupun kerajaan Islam Demak Bintoro atau Giri Kedaton ya, tapi dia sangat bangga dengan Majapahit. Itu siapa namanya? Itu namanya Muhammad Yamin. Kemudian jemaah sekalian, dari Kristen ada A.A. Maramis Samratulangi. Dulu ketika kita masih kecil atau bapak-bapak masih remaja, di uang kertas 500 apa 1000 itu ada A.A. Maramis dan Samratulangi ya. Kemudian berikutnya ada juga Latu Harhari, sama saya lupa di uang berapa dulu, ada wajahnya, beliau dari Ambon. Kemudian ada juga I Gusti, saya lupa I Gusti siapa dari Hindu, dari Bali ya. Pokoknya berkumpul. Bukan. Ya. Nah, berkumpul jemaah sekalian, mereka berkumpul. Kemudian apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan satu, negara kita ini merdekanya kapan? Yang kedua, nek merdeka bentuknya apa? Kerajaan, republik, serikat atau apa? Yang ketiga, dasar negara kita kalau merdeka apa? Islam atau sekuler atau apa? Liberal atau bagaimana? Diskusi kurang lebih hampir 3 bulan menemui jalan buntu. Sudah disepakati harinya, sudah disepakati tanggalnya, sudah disepakati bentuknya, yaitu RIS Republik Indonesia Serikat. Kemudian sudah juga yang belum disepakati adalah dasar negara. Wah, rame Pak. Kenapa rame? Karena pihak ulama, terutama para kiai, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mereka berpendapat Indonesia harus negara Islam. Indonesia harus negara apa? Negara Islam. Ini yang membuat saat itu ramai sekali. Indonesia harus negara Islam. Nah jemaah sekalian, di saat yang bersamaan Amarami Samratulangi, Latu Harhari dan tokoh-tokoh Kristen lainnya mengatakan tidak mau. Kalau Indonesia ngotot menjadi negara Islam, maka kami orang Timur akan memisahkan diri dari negara Indonesia ini. Kemudian jemaah sekalian, terjadi perdebatan. Akhirnya Bung Karno sebagai ketua saat itu mengusulkan jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Indonesia tidak perlu menjadi negara agama, apalagi negara Islam, tapi Indonesia menjadi negara bangsa, negara berbentuk kebangsaan. Tetapi umat Islam, karena jumlah mereka mayoritas, umat Islam yang telah berjasa dalam memerdekakan negara ini, maka umat Islam diberi kebebasan melaksanakan syariat Islam, dijamin dalam konstitusi.
Akhirnya puncaknya tanggal 22 Juni 1945, 1 bulan lebih sebelum kemerdekaan Indonesia, terjadilah kesepakatan yang disebut dengan Jakarta Charter, yaitu Piagam Jakarta. Yang isinya apa? Isinya itu loh Pak, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang setiap hari Senin dibaca. Kalau upacara, kalau sekarang nggak ada upacara online ya. Ya nanti pengibaran bendera putih pun online nanti ya. Nah, jamaah sekalian, dulu kan begitu. Ya, pembukaan, udah lupa saya ya, dan lain sebagainya. Nah, cuma sila pertamanya yang disepakati saat itu tanggal 22 Juni 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu bunyinya Pak. Awalnya sebelum ditandatangani sebenarnya Ki Bagus Hadikusumo sudah meminta kepada Bung Karno, bagi para pemeluknya dihapus. Jadi cukup ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Bagi para pemeluknya dihapus. Lah bedanya apa? Bedanya kalau bagi para pemeluknya berarti kewajiban menjalankan syariat Islam itu hanya individual, negara nggak punya tanggung jawab. Kalau dihapus berarti pelaksanaan syariat Islam itu tanggung jawab negara. Oh, debat rame lagi, oke lah, umat Islam ngalah, negara Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam. Kemudian bagi para pemeluknya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Sepenting kita merdeka, ngalah umat Islam jamaah sekalian. Disepakatilah kapan? Tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan 17 Ramadan, hari Jumat. Di mana? Di sebuah rumah yang diwakafkan Bapak, oleh seorang saudagar kaya raya dari Yaman namanya Faras bin Said Martak, suku dari kabilah Martak, klannya Martak, kayak Baraja, kayak Ba'asyir itulah ya. Nah, dia ini Martak di jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah Pak, bukan jalan. Jadi itulah rumah yang diberikan kepada Bung Karno. Jadi Bung Karno sama Bu Fatmawati tinggal di situ, di tempat yang disediakan oleh Bapak Faros Martak ini, ditempatkan di situ. Bahkan beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno kena penyakit malaria. Yang ngobati itu Faros bin Martak ini, bukan orang Beijing jemaah sekalian. Saya sering bilang, yang memberikan modal pertama kali negara kita ini diberikan rumah sebagai rumahnya Pak Soekarno, sebagai istana kepresidenan pertama kali, itu bukan nenek moyangnya Bapak Ahok, tapi nenek moyangnya Pak Anies dan Habib Rizik. Paham maksudnya? Ya, sekarang apa-apa kita benci sama Arab, ya modali kita tuh orang Arab loh Pak. Tahu terima kasih dong kita ini. Nah, terutama teman-teman yang berbaju merah itu seharusnya terima kasih loh. Bung Karno itu dirawat oleh siapa? Faros bin Martak itu jemaah sekalian. Nah, singkat cerita terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada kejadian aneh Pak. Saat proklamasi dalam sejarah Pak Karno katanya diculik. Itu sejarahnya perlu diperbaiki itu ya. Yang kedua jemaah sekalian, jadi seakan-akan beliau dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dipaksa bagaimana? 3 bulan sebelumnya sudah disepakati, tempatnya disepakati, tanggal dan waktu sudah disepakati ya. Yang kedua, keanehan kedua, seharusnya yang dibaca saat proklamasi adalah Piagam Jakarta yang disepakati oleh para tokoh yang menjelaskan bagaimana Indonesia ke depan. Ternyata ketinggalan teks Piagam Jakarta, ketinggalan di rumahnya Bapak Bung Hatta. Lupa kata Pak Hatta. Kok iso nih lupa ya? Yang anehnya kok gak diambil, padahal jarak antara rumahnya Bung Hatta dengan dengan Pegangsaan Timur nomor 56 itu dekat banget. Tapi saya nggak tahu kenapa gak diambil. Itu keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga, tokoh-tokoh Kristen yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI seperti Amarami Samratulangi Latuharhari
itu nggak hadir saat proklamasi kemerdekaan, padahal sudah disepakati tanggal, hari, dan tempatnya. Nggak hadir mereka, padahal itu adalah waktu yang paling bersejarah dalam kehidupan Indonesia. Karena mereka tidak mau mengakui negara ini berasaskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nggak mau mereka. Ternyata kemana mereka? Mereka pergi ke sebuah tempat namanya Perempatan 10. Di saat apa itu? Itu tempat nongkrongnya para mahasiswa, terutama mahasiswa dari timur, dari Manado, dari Ambon, dari Sulawesi, nongkrong di situ. Nah, akhirnya mereka meminta, kalau boleh dibahasakan, kalau tidak memprovokasi para mahasiswa untuk mempreser Bung Hatta agar mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang merupakan kesepakatan BPUPKI dan tim 9. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Hatta mengumpulkan para tokoh yang termasuk dalam tim BPUPKI. Beliau meminta kepada para tokoh agar sila pertama diubah. Alasannya, saya tadi didatangi oleh 2 opsir Jepang. Boh tenan apa ora yang boh ya. Yang kedua, kata kalaupun itu opsir Jepang, itu perlu dipertanyakan, benar nggak opsir Jepang? Kalau benar, opsir Jepang yang mana? Uang saat itu Jepang sudah keok, jemaah sekalian. Ya. Nah, makanya ada sebagian peneliti sejarah seperti Artawijaya, besar kemungkinan yang mendatangi mereka itu, yang mendatangi Bung Hatta, kalau memang ada, itu bukan opsir Jepang, tapi itu adalah anak-anak dari Manado yang pakaiannya ala Jepang, anak-anak mahasiswa. Bung Hatta mengatakan mereka memberikan ultimatum, kalau seandainya kita tidak segera merubah sila pertama, maka Jepang akan menginvasi kita, Jepang akan menjajah kita untuk kedua kalinya. Padahal Jepang itu Masya Allah sangat berat ya, Romusa, betul Pak ya? Jepang itu kan berat sekali saat dijajah sama Jepang. Yang kedua, orang-orang timur akan melepaskan diri dari negara kita ini. Wah, rame, panik, takut, bingung. Namanya orang panik, bingung, dan lain sebagainya. Oke lah, disepakatilah perubahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kemudian semua tanda tangan kecuali beberapa orang yang telah pulang, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari udah pulang ke Jombang, dan Ki Bagus Hadikusumo masih di tempat tapi beliau tidak mau tanda tangan. Alasan beliau adalah apa? Lah, kita loh umat Islam sudah ngalah negara ini, gak usah negara Islam, padahal kita yang paling berjasa. Kita juga sudah mengalah dengan bagi para pemeluknya, gak perlu dihapus. Ini kita harus mengalah lagi, harus menghapus sila pertama. Mana jaminan konstitusional pelaksanaan syariat Islam bagi kami? Kebebasan kami melaksanakan syariat mana? Akhirnya jemaah sekalian, Bung Karno juga mencoba untuk meluluhkan hatinya. Ki Bagus nggak bisa, Bung Hatta apalagi. Akhirnya Bung Karno minta kepada Ki Bagus Kasman Singodemojo, yang sama-sama orang Jogja dan Purworejo, orang-orang Jawa Tengah. Beliau minta, Bang Kasman, tolong datang ke Bapak Kiai Ki Bagus, sampaikan kepada beliau ini darurat, dan saya berjanji 6 bulan lagi kita akan mengadakan sidang konstituante. Di situ umat Islam bebas memperjuangkan piagam Jakarta. Akhirnya jemaah sekalian, Bapak Kasman datang, beliau merayu Pak Ki Bagus. Akhirnya Ki Bagus luluh karena mendengar janji dari Pak Karno, 6 bulan lagi akan ada sidang konstituante. Di situ umat Islam bebas memperjuangkan piagam Jakarta. Tetapi sebelum tanda tangan, beliau bertanya, terus sila pertama diganti apa? Kemudian siapa namanya? Bapak Bung Karno mengusulkan ketuhanan, ya. Ketuhanan nggak bisa, kata Ki Bagus. Saya tambah, yaitu apa? Yang Maha Esa. Akhirnya dibentuklah ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang jamaah sekalian, walaupun 6 bulan kemudian tidak ada sidang konstituante, sampai Ki Bagus Hadikusumo meninggal, sidang konstituante yang dijanjikan oleh Bung Karno tidak terlaksana. Entah beliau lupa, entah karena kesibukannya, atau entah karena apa, wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sebuah pertanyaan. Apa itu? Kenapa para ulama kita dulu berani dan ngotot, kalau bahasa bolehnya berani dan nekat
berani sekali untuk mengusulkan negara ini bentuknya Islam, negara Islam. Kenapa berani? Mereka ini memiliki argumentasi logis, historis, ideologis, moralis. Kalau boleh saya bahasakan, sangat apa namanya? Sangat logis alasan mereka. Alasannya apa? Satu, alasan mereka jemaah sekalian. Alasan mereka adalah secara historis, sejarah. Negara kita ini dimerdekakan oleh umat Islam, perjuangan para ulama dulu demi Islam. Bagaimana ceritanya Ustaz? Begini Bapak-bapak, gambaran yang paling jelas. Bapak-bapak, Indonesia, kata Indonesia itu baru ditemukan tahun 1920-an, 1920. Dipopulerkan pada Sumpah Pemuda 1928. Baru punya negara 1945. Catat baik-baik. Baru ketemu tahun berapa Pak? 1920 baru ketemu kata Indonesia. Belum merdeka. Indonesia baru kedengeran tuh. Terus sementara perjuangan melawan penjajah sudah dimulai tahun 1520-an. 1920 dikurangi 1520 ada berapa tahun? 400. Ada kurang lebih 400 tahun umat Indonesia, umat Islam berjuang melawan penjajah, belum mengenal kata Indonesia. Belum ada Pancasila, belum ada Bhinneka. Apalagi sayap kebinekaan belum lahir pada saat itu. Gak ada jemaah sekalian. Belum ada. Terus apa yang mereka perjuangkan? Apa semangat mereka? Semangat mereka hanya satu, Islam, jihad, mati syahid, syariat Islam. Itu yang menyemangati mereka jemaah sekalian. Coba lihat, ketika De Albuquerque datang memimpin Portugis di Selat Malaka, dia menjajah Samudra Pasai dan Selat Malaka, dia kuasai. Orang Portugis agamanya salib Kristen. Maka pada saat itu Raja Demak Bintoro, Raden Patah, yang merupakan putra dari Brawijaya kelima, yaitu raja terakhir Majapahit, beliau minta kepada anak menantunya Adipati Yunus supaya mengumpulkan pasukan berangkat berjihad memerangi Portugis yang menjajah saudara mereka, bukan negaranya loh ya, saudara mereka Muslim di Samudra Pasai. Maka Adipati Yunus mengirim surat kepada kerajaan Islam Jepara, kerajaan Islam Johor Malaysia, dan beberapa kerajaan Islam lainnya. Berkumpullah sebuah pasukan besar di dermaga di pelabuhan Demak Jawa Tengah Pak, Semarang sana. Berkumpullah kurang lebih, ada yang mengatakan 250 kapal, ada yang mengatakan 350 kapal. Wah, kayak tenan Pak. Ya, pada saat itu belum ada yang namanya mesin, belum ada yang namanya GPS, ya, belum ada namanya peta. Orang taunya adalah apa? Bintang jamaah sekalian. Mereka berkumpul dari puluhan ribu prajurit yang hadir. Dalam catatan yang saya baca, 200 prajurit yang dipimpin oleh Adipati Yunus, di antaranya 200-nya adalah siapa? Yaitu orang-orang Turki, pasukan Yenisari. Pasukan Jenisari Pak, Intisari. Apa itu? Kopassusnya Turki kalau bahasa kita sekarang. Terlibat. Loh, sekarang malah benci sama Erdogan. Buat terima kasih tuh orang Indonesia itu ya. Malah nggak suka sama Erdogan, lebih suka sama Beijing dan Cina. Anda jangan lupa, jangan sebagaimana kacang lupa kulitnya jemaah sekalian. Yang bantu tuh ini loh jemaah sekalian, Yenisari, pasukan terbaik Turki datang membantu. Berangkat berlayar kemana? Ke Aceh sana Pak. Karena beliau dikenal berani 2 kali memberangkatkan pasukan ke sana, Adipati Yunus, sehingga beliau dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Jemaah sekalian, pertanyaan saya, apa yang buat Adipati Yunus berangkat ke Samudra Pasai, padahal beda kerajaannya, beda rajanya? Apa yang buat mereka berangkat? Satu jemaah sekalian, ukhuwah Islamiyah, saling mencintai dan membela sesama Muslim, wala, loyalitas kepada sama Muslim.
Nggak perlu nanya orang Aceh bahasanya kayak apa. Kami bahasanya bahasa Jawa. Orang Aceh bahasanya bahasa Aceh. Kami nggak mau, nggak gitu. Dia Muslim, kami Muslim. Dia sholat menghadap kiblat, kami sholat menghadap kiblat. Dia bersyahadat, kami juga bersyahadat. Istri dia nutup aurat, kami juga istrinya nutup aurat. Dia mengucapkan Allahu Akbar, kami juga mengucapkan Allahu Akbar. Dia saudara kami akan bantu. Walaupun kami beda bahasanya, beda kerajaannya, belum terbentuk yang namanya Indonesia Raya. Masya Allah. Islam jemaah sekalian. Maka saya sering menyampaikan, Indonesia ini merdeka dengan Allahu Akbarnya Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cutnya Din, dengan jihadnya tuanku Imam Bojol, Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dengan jihadnya Sultan Badruddin, dengan jihadnya Raden Intan, Sultan Soleh, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran yang soleh, Pangeran Diponegoro. Mereka yang berjihad jemaah sekalian dengan Islam, in the name of Islam. Semuanya atas nama Islam, tidak yang lain jemaah sekalian. Itu alasan pertama, historis. Yang kedua, alasannya adalah ideologis. Apa alasannya? Begini, para ulama telah melihat bahwa para pahlawan kita dulu, ini ideologis politis ya. Para pahlawan kita dulu berjuang itu demi menegakkan negara Islam atau mempertahankan negara Islam yang mereka miliki atau menegakkan khalifah. Mohon maaf, saya harus pakai bahasa khalifah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena mereka terang-terangan menyatakan perjuangannya demi menegakkan syariat Islam. Saya berikan contoh dulu sekalian. Saya berikan contoh. Jemaah sekalian, Anda tahu para sultan dan para pejuang kita selalu di depan namanya pakai sultan atau amirul mukminin atau amiruddin atau pakai khalifatullah. Itu artinya apa? Semangat mereka kembali kepada Islam. Pakai sultan. Sultan itu bukan dari Inggris, dari Turki. Kemudian pakai apa namanya? Amir. Itu menunjukkan bahwa mereka pemimpin agama. Khalifatullah menunjukkan bahwa mereka ingin mengganti ingin melaksanakan syariat Allah di muka bumi ini. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah contoh nyata, Anda pernah mendengar Pangeran Antasari, Pak? Pernah? Dulu di uang kertas 500 ingat saya. Antasari. Berapa betul ya? Atau 5.000? 5.000 itu tuanku Imam Bojol ya. 5.000 juga Antasari. Baik. Jemaah sekalian saya tanya, Antasari dari mana Bapak-bapak? Mana? Dari Banjar. Bapak-bapak tahu di Banjar dulu ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam Banjar. Nah, Antasari salah satu putra mahkotanya. Nah, kemudian Antasari itu gelarnya Pak, gelarnya Amiruddin Khalifah Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Wes. Ada Amiruddin Khalifatul Mukminin, khalifah jemaah sekalian. Antasari. Kemudian di Ponegoro, saya sering cerita ya, dulu ini kan kajian kita di Ponegoro udah berapa kali pertemuan. Pangeran Diponegoro, Raden Ontorio atau Mustohar, itu ketika diajak berunding oleh Jenderal Henry de Kock di Muntilan Magelang, Jenderal Henry de Kock bilang begini, Pangeran, yuk kita damai, perang sudah kelamaan kita ini Pangeran, rakyat menderita gara-gara perang kita. Pangeran, ayo kita damai Pangeran. Lihat, prajurit saya banyak yang meninggal Pangeran. Pokoknya alasan Henry macam-macam lah. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengatakan, Jenderal, saya mau damai dengan Anda dan itu sebuah kehormatan bagi saya. Tapi saya punya syarat dan Anda nggak perlu mengganggu tujuan saya berjuang. Apa tujuan dan syarat Anda, Pangeran? Tujuan saya adalah saya ingin mendirikan Khalifatullah di negeri Jawa ini, dan saya akan menjadi Sultan Abdul Hamid, Pangeran Heru Cokro, Amiruddin Khalifatul Mukminin, Sayyidin Panotogomo ing tanih Jawi, kata beliau. Saya akan mendirikan Khalifatullah. Dan yang kedua, saya minta Anda dan orang-orang kafir seperti Anda yang jahat kepada kami keluar dari bumi Jawa, karena Allah Tuhan saya tidak meridhoi selama ada orang kafir seperti Anda.
Wah, De Kock marah dan mengatakan, Pangeran, syarat yang Anda ajukan sama dengan perang. Diponegoro mengatakan, Tuan, kalau Anda laki-laki jantan, mari kita lanjutkan peperangan, kata Diponegoro. Akhirnya baru ditangkap. Ini secara ideologis. Masih ada secara politik dan moral. Cuma waktunya udah gak mencukupi ini ya. Iya. Lanjut besok ya. Demikian, mudah-mudahan berikan pencerahan. Bapak-bapak, saya menyampaikan ini sekali lagi tolong dicatat, bukan dalam rangka memprotes atau tidak puas dengan negara kesatuan Republik Indonesia, enggak. Ini negara kita, wajib kita perjuangkan. Cuma kita ingin jangan pernah membenturkan antara Islam dengan NKRI. Pak, dulu kita RIS, Republik Indonesia Serikat. Anda tahu Pak, siapa yang menggabungkan Indonesia menjadi NKRI? Mohon maaf Pak, saya katakan itu Muslim, kiai, ulama, bukan tokoh politik, bukan dari partai-partai mana. Beliau dari Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Perdana Menteri pertama Indonesia. Siapa Pak? Perdana Menteri pertama Indonesia. Siapa? Bapak Muhammad Nasir. Beliaulah yang membuat mosi integral. Mosi integral ini hasilnya terbentuklah NKRI. Jemaah sekalian, NKRI. Baik, saya pikir demikian. Mudah-mudahan berbarokah, mudah-mudahan bisa pencerahan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.